Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, di mana bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau juga f(x) itu diganti juga dengan y, bisa diganti juga dengan y, yaitu y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c di bentuk umumnya. Kemudian kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat, di mana grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola dengan persamaan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dimana kalau a-nya ini nanti a-nya di sini nilainya besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Ya. Kalau a-nya kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Oke, langkah pertama itu kita cari dulu berapa nilai a, b, dan c. Berarti nilai a di sini, berarti a-nya sama dengan berapa? Kalau tidak dibuat berarti koefisien 1 ya, sama dengan 1. Kemudian b-nya sama dengan min 4, berarti c-nya sama dengan min 5. Perhatikan a-nya sama dengan 1, berarti dia besar dari 0, maka nanti parabolanya itu terbuka ke atas ya. Ya, karena a-nya itu sama dengan 1, tulis saja sini ya, a-nya sama dengan 1 berarti dia besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Ya, kita jadi langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu x. Berarti di sini y-nya sama dengan 0. Berarti di sini yang 0 ya. X kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Ini ya, kita ganti y-nya sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini kita faktorisasi ya. Kita faktorisasi pembelajaran sebelumnya. Jika dikali dia a kali c ya. A kali c berarti 1 kali min 5 min 5. Berarti bilangannya x-nya bila dikali dia hasilnya min 5, bila dijumlah hasilnya min b ya, berarti min 4. Berapa faktorisasinya atau bilangan x 1 dan y 1-nya, berarti positif 1 dan negatif 5. Ya, bila dikali hasilnya min 5, bila dijumlah hasilnya min 4. 1 kali min 5 min 5, 1 tambah min 5 min 4. Berarti di sini x-nya sama dengan tambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Atau ini lagi ya, x kurang 5 sama dengan 0, x-nya sama dengan 5. Berarti titik potong, jadi titik potong grafik dengan sumbu x adalah min 1,0 dan 5,0. Ini ya, x-nya min 1, y-nya 0, berarti yang satu lagi x-nya min 5,0. Itu untuk langkah pertama. Oke, langkah yang kedua, titik potongnya dengan sumbu y, x-nya yang sama dengan 0. Kita buat persamaannya, y sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 5. Berarti y-nya di sumbu y ya, berarti x-nya 0. Berarti y sama dengan x-nya kita ganti dengan 0, 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Berarti y-nya sama dengan 0 kurang 0, berarti di sini min 5. Berarti titik potongnya, jadi titik potong grafik adalah titik 0, min
5 karena X nya yang 0 ya, Y nya kita dapat min 5. Lanjut. Oke, langkah ketiga kita akan mencari sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Kalau sumbu simetri ini dia kita pakai konsepnya X sama dengan min B per 2A. Kalau kita cari koordinat titik balik atau titik puncak, disebut juga dengan titik puncak, nanti kita cari dengan Y sama dengan min D per 4A. Oke, kita cari dulu untuk sumbu simetrinya, berarti kita cari X nya dulu, X min B per 2A, berarti min B, berarti nanti B nya dapat min 4, A nya itu 1 ya, berarti min 4 per 2 kali 1, berarti min jadi plus ya, 4 per 2 sama dengan 2, dapat titik X nya itu 2. Kita cari Y nya untuk titik puncak atau titik baliknya itu min D per 4A. Kita cari D nya apa kemarin? Berarti D nya itu B kuadrat kurang 4AC per, ini min ya, per 4A. Berarti sama dengan min B, berarti min di sini dulu ya. B nya kita dapat min 4 kurang dikali A nya 1, C nya kita dapat itu min 5 ya. Min 5 per 4 kali A nya 1. Berarti min 4 kurang 4 kali 1 kali min 5, berarti min 20. Min ya, min 20 per 4. Berarti sama dengan min 4 tambah min dekat ya, min 4 ditambah 20 per 4 sama dengan 16 per min 4 ya, min 4. Oh, di sini kita ada yang lupa, berarti min 4 kuadrat nih ya. Nah, ini min 4 kuadrat. Ini min 4 kuadrat. Berarti min 4 kuadrat, berarti min 4 16 ditambah 20 per 4. Min, ini min ya, masih tetap min ya. Min 16 tambah 20 itu 36 per 4. Berarti hasilnya min 9 ya, gitu. Nah, berarti kita dapat titiknya tadi adalah Y nya, berarti di sini Y nya kita dapat min 9. Berarti titik sumbu simetrinya 2 dan X nya 2, Y nya itu min 9. Oke, dapat titik ketiganya itu titik sumbu simetri dan koordinat titik baliknya 2, min 9. Oke, cara terakhir, langkah terakhir kita menentukan beberapa titik bantu. Kita misalkan di sini untuk X nya sama dengan 1. Misalkan titik bantunya X sama dengan 1, maka Y, ini ya persamaannya tadi, Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5, maka Y sama dengan, kita ganti X nya 1, berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 5, berarti Y sama dengan 1 dikurang 4 dikurang 5, berarti Y sama dengan 1 dikurang 4 itu min 3 dikurang 5, berarti min 8. Berarti kita dapat titik bantunya, titik bantu X nya 1 tadi ya, dapat Y nya min 8. Oke, berarti udah kita lakukan 4 langkah, baru kita buat gambarnya atau grafiknya lagi. Nah, di sini Ibu udah membuat koordinat kartesiusnya, di mana ini sumbu X, ini sumbu Y ya.
Berarti kita akan memasukkan titik-titik yang akan kita ketahui tadi. Ya, titik yang pertama kita dapatnya adalah min 1,0. Berarti min 1 di X, 0-nya di Y. Bu titikkan. Ya, kemudian 5,0 berarti 5-nya di X, Y-nya di 0. Ya, 0-nya di Y ya. Kemudian 0, min 5. Langkah keduanya kita dapat titiknya 0 di X, Y-nya di min 5. Ini titiknya. Kemudian yang angka ketiga, Ibu dapat titik rumus simetri dan koordinat titik baliknya 2, min 9. Berarti ini 2, di sini 9, min 9. Ya, ini titiknya. Kemudian yang terakhir Ibu masuk titik bantunya, Ibu dapat 1, min 8. Berarti 1-nya di X, min 8-nya di Y. Ya. Berarti kita hubungkan garisnya lagi. Ya. Jadi setelah dihubungkan titik-titik yang hitam ini, Bu hubungkan, didapatlah ini grafik fungsi kuadratnya berbentuk parabola. Karena A-nya itu besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Begitu. Nah, ini contoh kedua. Untuk gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat kurang x tambah 2. Kita cari nilai A-nya itu, berarti ini koefisiennya min 1, B-nya min 1, C-nya positif 2. Karena nilai A-nya kecil dari 0, min 1 itu kan kecil dari 0, maka nanti parabola grafiknya itu terbuka ke bawah. Beda dengan soal yang pertama ya. Nah, langkah pertama, titik potong dengan sumbu X-nya Y sama dengan 0. Nah, jadi min X kuadrat dikurang X tambah 2 sama dengan Y-nya 0. Berarti ini karena dia negatif, supaya ini positif, lebih gampang untuk kita memfaktorisasinya. Semuanya ini kita kali dengan min. Ya, ini Ibu kali dengan tanda min. Berarti min kali min jadi positif X kuadrat, min kali min positif X, 2 kali min 2 sama dengan 0. Bila dikali, hasilnya min 2, bila dijumlah 1, bila dijumlah dia hasilnya 1. Berarti ini positif 2, negatif 1. Berarti X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Atau X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan positif 1. Dia pindah ruas dong. Berarti kini dapat titiknya min 2,0 dan 1,0. Gitu. Lanjut langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y-nya itu X sama dengan 0. Berarti kita bikin persamaannya tadi Y sama dengan min X kuadrat dikurang X tambah 2. Kita ganti X-nya dengan 0. Berarti Y sama dengan min di 0 kuadrat ya, dikurang 0 ditambah 2. Berarti 0, 0 berarti positif 2 dong ya. 0 kuadrat 0 kurang 0, 0 tambah 2 berarti 2. Maka kita dapat titik pada sumbu Y-nya itu adalah 0,2. Nah, dapat 3 titik ya. Lanjut. Oke, langkah ketiga kita akan mencari sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Untuk X itu min B per 2A. Untuk X berarti min B per 2A. Berarti min B-nya kita dapat itu min 1 per 2 kali min 1. Karena A-nya juga min 1 ya. Berarti min kali min plus, berarti 2 kali min 1 min 2, berarti min setengah. Dapat X-nya
min 1/2. Untuk Y berarti kita pakai B kuadrat kurang 4AC per min 4A ya. Berarti B nya itu min 1 ya, min 1 kuadrat kurang 4 kali A nya min 1 kali C nya itu positif 2 per min 4 kali A nya min 1 sama dengan min 1 dikuadratkan positif 1 min 4 kali min 1 4 kali 2 positif 8 per min 4 kali 1 itu positif 4. 1 tambah 8 9/4. Kita jadikan pecahan berarti 2 1/4. Berarti dapat titiknya itu min setengah, yang X nya ya Y nya 2 1/4 ya. Itu langkah ketiga. Oke, cara keempat, langkah keempat, menentukan beberapa titik bantu. Di sini Bu misalkan X nya itu dengan min 1, berarti persamaannya adalah min X Y sama dengan min X kuadrat kurang X tambah 2. Kamu ganti X nya dengan min 1, berarti Y sama dengan min, tetap ya, ganti X nya dengan min 1 kuadrat dikurang ganti X nya dengan min 1 tambah 2. Min 1 dikuadratkan positif 1 ditambah, karena ini min kali min ya, min kali min jadi ditambah 1 ditambah 2. Berarti Y min 1 tambah 1 itu 0, habis ya, ditambah 2 berarti 2. Berarti titiknya adalah min 1, Y nya 2. Baru kita buat grafik atau gambarnya. Oke, kita buat gambar grafiknya lagi. Untuk titik potong dengan sumbu X tadi kita dapat titiknya min 2,0 di titik sumbu X ya, min 2,0, berarti di sini min 2,0 dan 1,0 di sumbu X ya. Sedangkan di sumbu Y itu kita dapat titiknya 0,2. Nah, kemudian di sumbu simetri dan koordinat titik balik kita dapat min setengah. Berarti di sini min setengah ya. Di min setengah di sini antara 0 dan min 1, berarti di sini min setengah, 2 1/4. Berarti di sini 1/4 ya Ibu, misalnya 2 1/4. Berarti ini min setengah, berarti di sini dong titiknya, titik puncaknya atau titik baliknya ya. Berarti Ibu misalkan titik sumbu bantunya itu min 1, kita dapat tadi min 1,2 ya, min 1,2, berarti dia di sini. Oke, berarti kita hubungkan lagi titik-titiknya untuk membuat parabolanya. Oke, setelah Ibu hubungkan titik-titik yang kita dapat ya, titik yang kita dapat, seperti inilah parabolanya. Karena dia itu A-nya kecil dari 0 atau A yang kita dapat min 1, maka parabolanya itu terbuka ke bawah gitu. Oke, kita masuk ke sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Dilihat dari nilai A, jika grafik yang terbuka ke atas, itu jika nilai A-nya besar dari 0. Grafiknya terbuka ke bawah jika nilai A-nya kecil dari 0. Kemudian dilihat dari nilai diskriminan, atau D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jika D-nya itu besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik. Jika nilai D-nya besar sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di satu titik atau grafik menyinggung sumbu X. Dan jika D-nya itu kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X.
Nah, untuk menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat, ini nanti ada dua. Yang pertama kita bahas yaitu jika grafik memotong sumbu X di dua titik, misalnya di titik A itu X1,0 dan di titik B X2,0. Maka persamaan grafik fungsi kuadratnya Y atau juga sama dengan Fx, boleh Y boleh Fx, itu sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Ini contohnya ya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 1,0, titik B min 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Nah, dari contoh berarti yang ini A itu berarti di sini X1, yang ini adalah X2. Berarti ini X, Y. Nah, kita cari dulu nilai A-nya ini. Berarti Y kan sama dengan A kali X kurang X1 dikali X kurang X2. Berarti Y-nya kita dapat berapa? Ini Y-nya 3, kita substitusi di sini. Yang berarti sumbu Y titik, berarti X-nya 0, Y-nya 3. Ini X1, 1, X2-nya min 3. Sama dengan A kali X-nya 0, nih ya, X-nya 0 kurang X1-nya 1 dikali 0 kurang X2-nya min 3. Nah, berarti 3 sama dengan A kali 0 kurang 1 kali 0 tambah 3, min kali min ya. Nah, berarti 3 sama dengan A dikali 0 kurang min 1 min 1, 0 tambah 3, 3. Berarti 3 sama dengan A kali min 1 min A kali 3 min 3A. Berarti A sama dengan min 3 per 3 ya. Berarti 3 per min 3. Ya, berarti min di sini. Berarti A-nya dapat min 1. Ya, berarti A-nya ini kan min, berarti 3 per min 3. Berarti min 1. Itu berarti kita dapat A-nya min 1. Nah, berarti kita cari jadi persamaan kuadrat ya, atau persamaan grafiknya ya. Persamaan grafik kita masukkan Y sama dengan A kali X kurang X1 dikali X kurang X2 ya. Berarti Y-nya sama dengan A-nya kita dapat min 1 kali X kurang X1-nya tadi 1, berarti dikali X ditambah ya, ini jadi min ya, berarti min 3. Berarti Y sama dengan min 1 kali X kurang 1 kali X tambah 3. Berarti Y sama dengan min 1. Nih, kita kalikan satu-satu. X kali X ya. X kuadrat X kali plus 3 plus 3X min 1 kali X min X min 1 kali plus 3 min 3 sama dengan min 1 X kuadrat, ini sama-sama variabel X ya, 3X kurang X berarti 2 positif 2X kurang 3. Baru kita kalikan ke dalam satu. Min 1 dikali X kuadrat min X kuadrat min 1 kali 2X min 2X
min 1 dikali min 3 positif 3. Jadi persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan min X kuadrat kurang 2X tambah 3. Jadi inilah persamaan fungsi kuadratnya. Bisa ya? Oke, yang kedua itu jika grafik mempunyai koordinat titik balik atau koordinat titik puncak itu di P, XP, YP ya. Berarti di titik puncaknya nih P-nya XP, YP. Persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Y atau juga sering bisa dipakai Fx juga ya. Atau kamu boleh Fx ini sama dengan Fx boleh. Sama dengan Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. Nah, contohnya tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak, berarti ini Ibu ganti dengan X P, YP. Karena ini titik puncak ya, atau titik balik. Melalui titik 3,-7, berarti ini X, Y. Nah, dah. Berarti kita substitusikan persamaan Fx atau juga boleh Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, berarti ini pakai Y aja ya. Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. Ya, Y-nya kita dapat adalah min 7. Berarti kita ganti min 7 sama dengan A yang kita cari dulu. X-nya dapat 3 kurang XP-nya min 1 dikuadratkan ditambah YP-nya 9. Berarti min 7 A ini berarti 3 tambah ini dikuadratkan ya nih 2 kali ya dikuadratkan, berarti tambah 1 dikuadratkan gitu ditambah 9. Berarti min 7 sama dengan A 3 tambah 1 4 kuadrat ditambah 9. Jadi min 7 A kali 4 kuadrat berarti 16 ditambah 9. 16 A kali 16 ya. Berarti ini min 7 sama dengan A kali 16 berarti 16A ditambah 9. Yang ini pindah ruas. Berarti min 7 pindah ruas jadi min 9 karena ada positif ya. Min 9 sama dengan 16A. Atau boleh juga 16A sama dengan min 7 kurang 9. Ibu tukar. Berarti 16A sama dengan min 16. Berarti A sama dengan min 16 per 16. Berarti A hasilnya min 1. Nah, dapat A. Baru kita cari fungsi kuadratnya. Jadi, Y sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan ditambah YP. Berarti Y sama dengan A-nya kita dapat min 1 dikali X ya X dikurang XP-nya min 1 dikuadratkan ditambah 9. Berarti Y sama dengan min 1 X tambah 1 dikuadratkan tambah 9. Berarti Y sama dengan min 1. Nih, perhatikan Ibu cara untuk mengkuadratkannya ya. X dikuadratkan. Berarti X dikuadratkan. Berarti X kuadrat. 2 dikali X berarti 2X dikali 1. Berarti positif 2X. Ulang lagi ya. X dikuadratkan, X kuadrat
2 kali X kali 1, 2 kali X kali 1, 2 kali X, 2X kali 1, 2X. Kemudian positif 1 dikuadratkan, berarti positif 1. Nah, ditambah 9. Berarti G sama dengan, nah ini kamu kalikan ke dalam satu-satu ya, min 1 kali X kuadrat min X kuadrat, min 1 kali positif 2X berarti min 2X, min 1 kali positif 1 berarti min 1 ditambah 9. Berarti Y sama dengan min X kuadrat kurang 2X min 1 tambah 9 berarti positif 8. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan y juga boleh, berarti min x kuadrat kurang 2x tambah 8. Ini dia fungsi persamaan fungsi kuadratnya. Gitu, bisa dong. Baiklah, Ananda semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang fungsi grafik. Semoga Ananda semua paham dan mengerti tentang penjelasan yang Ibu jelaskan hari ini. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.